Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah presentase dari mata kuliah dasar telekomunikasi. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah dasar telekomunikasi, yaitu Pak Dr. Teddy Purnamirza STMN. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Zainal Arif dengan NIM 12050510394. Saya berasal dari kelas F dan saya seorang mahasiswa semester 2. Nah, pada kali ini saya akan membawakan topik pembahasan yaitu tentang perencanaan jaringan serat optik. Yang dimana perencanaan jaringan serat optik ini terdiri dari subbab-subbabnya, yaitu seperti struktur fiber optik, tuber ribbon fiber optik, kabel fiber optik, subduct, dan dark fiber optik, dan plain fiber optik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fiber optik. Mungkin teman-teman di sini yang menonton saya ini bertanya-tanya sih gitu. Apa sih fiber optik? Apa sih serat optik? Sebenarnya sama sih. Fiber optik itu adalah bahasa Inggrisnya dari serat optik tersebut. Nah, apa sih fiber optik atau serat optik tersebut? Yaitu jenis kabel yang dibuatnya dari serat kaca atau serat optik yang dapat mentransmisikan atau dapat memindahkan data kita dari tempat ini ke tempat yang lainnya atau dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Atau bisa disebut juga dari poin di sini, point of point gitu. Nah, teman-teman bisa lihat wujud dari dua dimensi fiber optik itu sendiri seperti gambar yang saya arahkan oleh mouse saya tersebut. Nih. Baik, pada kali ini pembahasan pertama ya tentang struktur fiber optik. Nah, struktur fiber optik itu terdiri dari core, yaitu suatu peran penting dalam unsur sistem telekomunikasi yang dibuatnya dari kaca dan dia memiliki diameter sekitar 8-10 mm. Baik, saya akan mencontohkan gambarnya seperti berikut ini. Ini adalah sebuah core. Mohon maaf gambarnya terlalu nggak bagus-bagus ya. Nah, sebuah core dan di dalam ini akan melatih sebuah cahaya. Ini akan melatih sebuah cahaya. Nah, ini adalah core. Unsur paling penting dalam sebuah sistem telekomunikasi. Nah, karena core tersebut adalah inti dari sebuah sistem telekomunikasi, maka dari itu core tersebut dilindungi oleh sebuah tube atau ribbon. Nah, pada kasus ini core dimasukkan ke dalam tube dan dalam satu tube bisa diisi lebih dari satu ataupun lebih sebuah core. Baik, saya akan menggambarkannya seperti gambar berikut. Ini adalah sebuah core yang masuk dan ini adalah sebuah tube-nya. Nah, namun di Indonesia ini kita, karena negara yang masih bisa dibilang negara berkembang, kita lebih sering itu menggunakan tube ketimbang ribbon. Mungkin akan lebih detailnya dibahas di slide-slide berikutnya. Yang ketiga itu ya pelindungnya itu kabel. Kabel itu adalah kumpulan dari beberapa tube yang dikumpulkan dalam satu kabel. Yang keempatnya subduct, yaitu sebuah pengaman, yaitu sebuah lapisan pengaman yang dimana kabel akan dimasukkan dan fungsinya akan supaya lebih aman lagi ya si kabel tersebut. Yang keempat yaitu duct. Duct itu adalah kumpulan dari subduct. Dan dalam satu duct bisa terdiri dari 3-4 subduct. Dan yang kelima itu plant. Plant itu adalah tempat di mana untuk meletakkan FO tersebut. Baik, selanjutnya tentang tube atau ribbon. Nah, jadi apa sih tube fiber optik itu? Nah, tube fiber optik itu adalah sebuah lapisan dari fiber optik tersebut.
tube fiber optik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lost fiber tube dan yang kedua light fiber tube. Pada lost fiber tube ini biasanya itu terdapat pada ada ruang di dalamnya, dan saya bisa menjelaskan seperti yang saya zoom ini. Nah, pada lapisan tube fiber optik ini kita bisa melihat ada rongga-rongga di dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, dan biasanya ini digunakan pada OSP atau outside plane atau di luar ya, tempat yang di luar. Sedangkan terdapat juga ada yang lainnya tentang tube fiber optik ini, yaitu thick fiber tube. Nah, thick fiber optik ini berbeda lagi jenisnya dengan yang tadi, yang lost fiber tube. Dan thick fiber tube ini dilapisi oleh yang pertama ada shieldnya, ada jaketnya ya, yang kedua ada anti air waterproofnya, yang ketiga ada dalamnya innernya, ada kevlarnya dan thick fiber dan non metal membernya atau besi. Nah, biasanya thick fiber tube ini digunakan pada inside plane atau ESP. Tadi kan sebelumnya ada tube fiber optik dan ribbon fiber optik ya. Nah, selanjutnya ini ribbon fiber optik. Pada negara-negara maju kasusnya itu biasanya dipakai pada ribbon fiber optik ya. Seperti negara-negara Jepang, Singapura, Inggris. Mengapa mereka pakai ribbon fiber optik? Nah, bisa dilihat dari gambar sininya, karena di sini ada kerapatan ya, ada rapat di sininya Pak, dan rapi, dilapisi dengan jaket, dilapisi dengan besinya dan binder buffernya dan optical fibernya. Nah, selanjutnya itu cable fiber optik. Cable fiber optik itu sendiri terdiri dari bermacam-macam jenis atau bermacam-macam cara cara pemasangannya. Nah, yang pertama itu ada direct buried fiber optic atau kabel yang terdapat pada FO. Nah, kita bisa lihat pada gambar di samping ini yang saya zoom ya. Nih, ini adalah bentuk dari dua dimensi kabel tersebut, yang dimana terdapat berbagai jenis lapisannya. Ada outside, ada Kevlar, ada inner sheet, ada lost tube yang tadi, ada VRV string member, ada optical fiber FO tersebut, ada water blocking atau anti airnya, ada tube filling compound. Nah, ini kan gambar dua dimensinya, dan yang di kirinya ini adalah gambar tiga dimensinya, bisa dilihat kan? Nah, adapun jenis yang lainnya yang terdapat pada pemasangan di dalam tanah yaitu dark fiber optik. Nah, kita bisa lihat bedanya apa sih dengan yang sebelumnya, yang direct fiber optik. Nah, pada dark fiber optik ini yaitu tidak terdapat besi penyangganya. Ada, kita bisa lihat ada di sini optical fiber, ada PSP armored, ada tube filling compound yang tadi, ada lost tube, ada steel wire string member, ada cable filling compound, PA inner shield, water blocking anti air tadi, yang PA outer yang shield yang luarnya, dan fillers. Nah, gambar dua dimensinya ini, dan ini gambar tiga dimensinya. Sebelumnya kita membahas tentang pemasangan di dalam tanah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemasangan di udara. Pemasangan di udara ini sebenarnya terdapat pada kawasan tertentu ya. Nah, kita bisa lihat gambar di samping. Di sini ini pemasangan dari tiang ke tiang, yang dimana ada terdapat messenger wire-nya, ada hangers of latching to messenger wire-nya, ada aerial fiber optic atau areanya tentang fiber optik tersebut. Nah, apa sih bentuk kabelnya? Ada seperti ini bentuk kabelnya. Ada fiber FO tersebut, ada army string member, ada messenger string member. Dan ini biasanya di kawasan-kawasan tertentu atau yang dimana mampu lah untuk masang di udara tersebut. Yang ketiga ada pemasangannya itu submarine fiber optic atau di dalam laut ya. Nah, bentuk pemasangan di dalam laut ini mungkin bisa dibilang berbeda dari sebelumnya ya. Dimana di sini itu karena ada arus air laut ya, ada arus air laut, ada dari gangguan dari makhluk-makhluk laut, seperti di sini kan ada hiu nih. Nah, di sini kita bisa lihat pemasangan kabelnya itu sangat dimasukkan ke dalam air laut tersebut, sangat dimasukkan sampai dasarnya. Mengapa? Supaya
agar terhindar dari yang namanya tekanan-tekanan yang ada di dalam laut. Nah, pertama dari network manajemen atau dari sinyal tersebut, nah, masuk ke terminalnya di dekat yang laut. Nah, di sini ada armored kabel atau pelindungnya dari kabel tersebut, lightweight kabel atau dan repeaternya. Yang keempat itu subduct dan duct fiber optic. Nah, subduct fiber optic itu bentuknya seperti ini. Mungkin teman-teman sering lihat ya di jalan-jalan atau di yang sedang menggali tanah gitu. Nah, pasti lihat subduct fiber optic atau yang seperti ini bentuknya nih. Nah, seperti ini bentuknya ya. Biasanya subduct fiber optic ini mampu atau maksimal panjangnya itu sekitaran 500 meter. Namun ada juga sih yang 250 meter, tergantung buatan pabriknya ya. Dan diameter atau lebarnya itu maksimalnya 40 mm atau 40 cm. Nah, dari biasanya subduct dari berbagai jenis provider itu berbeda-beda ya. Ada Telkom seperti ini, Telkom. Nah, ada garis-garis birunya, ini Telkomsel ada garis merahnya yang di garis putihnya. Ada Murata, ada Asia yang garis hijaunya, ada Indosat yang garis biru dan kuningnya, dan ada CBN, XL, Intelsat dan Smartfren. Dark fiber optic. Apa sih dark fiber optic itu? Nah, tadi sebelumnya kita bisa lihat subduct fiber optic. Subduct fiber optic itu adalah sebuah lapisannya ya, seperti yang tadi saya bilang. Di sini pada duct fiber optic terdapat subductnya. Kita bisa lihat ada bermacam-macam. Ada di sini ada 1 2 3 ada 7. Ada 7 subduct fiber optic. Jadi duct fiber optic ini adalah pelapisnya lagi dari subduct fiber optic tersebut. Biasanya sih isinya tuh ada 3, ada 4. Namun yang seperti ini lebih efisien ya, karena nggak buang-buang tempat atau ruangannya ya. Ada 7 subduct fiber optic, yang dimana terlihat kita lebih efisien dan tidak membuang-buang tempat. Yang terakhir itu ada plain fiber optic. Nah, dalam pemasangan fiber optic tersebut kita nggak bisa asal sembarangan masang gitu. Ada 3 cara dalam pemasangan fiber optic atau serat optik tersebut. Yang pertama di bawah tanah. Nah, biasanya di bawah tanah ini kabel itu dilapisi dengan subduct atau duct itu tersebut. Bukan seperti yang dilapisi oleh yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, dan ini yang familiar pada pasangan bawah tanah ini familiar di Indonesia tersebut. Nah, yang kedua itu pemasangan di udara. Biasanya pemasangan di udara itu terdapat pada akses rumah di kawasan tertentu. Nah, biasanya pemasangan FO di udara ini yaitu point of point atau dari tiang ke tiang tersebut. Yang terakhir itu pemasangan di laut. Nah, pada pemasangan ini kabel itu terbuat dari besi. Mengapa? Karena agar supaya kan di laut itu banyak tekanan airnya gitu, berapa karatan, korosi, mungkin itu tujuannya. Dan pada pemasangan di bawah laut ini fiber optik tersebut dimasukkan atau dimasukkan ke dalam dasar laut tersebut, dilapisi dengan jaket benang yang jauh lebih kuat, yang bertujuan agar kabel tidak mudah terganggu akibat dari gangguan yang ada di laut tersebut, seperti macam-macam hewan atau organisme makhluk yang ada di laut tersebut. Nah, tadi kan sudah saya bahas tentang perencanaan jaringan fiber optik. Nah, di sini saya akan menyimpulkan sedikit ya. Jadi mengapa sih kita butuh fiber optik? Nah, karena fiber optik itu sangat penting bagi kita untuk dapat mentransmisikan data atau mengirim data dari satu tempat ke tempat. Nah, di negara-negara lain seperti tetangga kita Singapura itu udah 5G gitu. Nah, ada baiknya kita terus meningkatkan ilmu kita di bidang perencanaan jaringan tersebut. Saya Zainal Arif, selaku pemateri atau selaku penjelasan dari materi saya ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.